Bismillahirrahmanirrahim. Takut kepada Allah SWT, kata ulama akidah. Sebagian ulama akidah mengatakan melalui dua pintu. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, teman-teman sekalian. Coba angkat pandangan mata Anda ke langit. Semua yang Anda bisa lihat di langit sana, apa yang bisa dijangkau oleh mata kita? Bintang-bintang, termasuk matahari dan bulan, kemudian awan, pergantian siang malam, burung-burung yang berterbangan, yang kelihatan dengan mata kita. Dan orang beriman tahu, di langit juga ada makhluk Allah namanya malaikat. Dan malaikat ini jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Jelas sekali. Saya kasih contoh rasional, jumlah manusia sekarang populasinya 7,3 miliar. Kalau manusia didampingi, orang beriman tahu ada dua malaikat kiri kanan catat amal baik amal buruk, dan ada satu malaikat hafazah menjaga dia. Berarti setiap manusia didampingi oleh berapa malaikat? 3. Kalau jumlah manusia 7,3 miliar, berarti berapa jumlah malaikat yang mendampingi manusia saja? 23 miliar. Itu baru itu, belum yang urus gunung, belum yang turunkan hujan, belum yang cabut ruh, belum yang tiupkan ruh, belum banyak sekali, gitu kan? Tidak terhingga jumlahnya. Jadi di langit sana ada jumlah malaikat. Nanti akan saya jelaskan papar juga ini sedikit, insya Allah besok subuh. Tapi yang jelas di sana ada makhluk Allah. Di sana itu semua ya, yang kelihatan dan tidak kelihatan di langit disimpan dulu contoh ini. Di bumi yang kelihatan dengan tidak kelihatan oleh mata kita, manusia misalnya, kita tahu ada paras wajah berbeda, ada warna kulit berbeda, postur tubuh berbeda, gitu kan? Kemudian bahasa, gitu, suku, bangsa dan seterusnya. Kemudian juga yang kelihatan yang lain hewan-hewan, jutaan spesies hewan yang ada di daratan dengan beragam macam karakter sifat-sifatnya. Kemudian yang ada di lautan, miliaran jumlah makhluk ini, ya, hewan-hewan ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, warna merah, buah-buahannya beragam macam, sayur-sayurannya, ada yang di bawah tanah, ada yang merata dengan tanah, ada yang tinggi menjulang ke langit dan seterusnya. Kemudian juga yang lain-lain, yang kelihatan apalah air, ya, batu dan seterusnya. Dan yang tidak kelihatan, kita tahu ada makhluk Allah tidak kelihatan seperti jin misalnya di bumi ini. Kita juga tahu ada makhluk Allah yang tidak kelihatan, perasaan manusia, suka, sakit, senang, ya, sedih, bisa dirasakan tapi kita tidak lihat. Ada makhluk semuanya. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah dari tabi'in pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Gak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau pagi jalan sampai menjelang terbenam matahari, mereka tinggal di situ, tunggu sampai besok nginep, besok terbit matahari baru jalan lagi. Karena mereka nggak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, pas waktu maghrib dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini lebat, gelap, ya. Bayangkan kalau anda di posisi ini gelap di hutan sendirian, nggak ada orang-orang, dan hutan ini liar, gelap sekali. Maka dia terpaksa nginap, tunggu besok terbit matahari baru bisa jalan. Kalau dia keluar juga jadi kacau, kemana-mana jalannya, gitu kan. Maka dia pun wudhu, dia sholat maghrib isya jamak qasar layaknya seorang musafir, lalu dia coba istirahat, tertidur. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, dia bangun ingin sholat tahajud. Dia cerita tentang dirinya, ulama angkat kisah ini dalam buku-buku akidah tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat dia sholat, dia bilang, selesai saya 2 rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajud selanjutnya, tiba-tiba saja di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau ini dia kelaparan. Saya waktu itu berpikir, kalau saya lari, pasti saya bisa ditangkap oleh harimau ini. Dia lebih cepat, lebih kuat, gitu kan? Dan matanya lebih tajam. Apalagi ini lokasi memang tempat dia hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia bilang tiba-tiba, saya teringat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu saya berkata pada harimau tersebut. Dia berkata, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya, ya, mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan.
Karena sudah takdirnya. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka kau akan minta kepadanya Allah Azza wa Jalla untuk mematikanmu. Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, orang saleh ini bercerita, harimau tersebut menundukkan pandangan matanya meninggalkan saya, tidak jadi memangsanya. Jadi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya teman-teman sekalian. Ular kah, harimau kah, apa saja. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Karena tidak akan mati